Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Sekarang ini kita berada di lokasi perikanan lele ya. Jadi perikanan lele itu faktor keberhasilannya itu di suplai air, kecukupan air, karena harus mengganti tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung kondisi airnya. Nah, pompa apa yang sesuai di dalam pemilihan untuk perikanan ini akan kita bahas di dalam video kali ini. Nah, ini dari kawan kita banyak sekali yang menanyakan untuk jenis rekomendasi pompa apa yang sesuai untuk kebutuhan perikanan ikan lele. Nah, di sini kita akan coba sharing bagaimana memilih pompa air yang sesuai untuk perikanan atau peternakan ikan lele atau ikan apa saja ya. Jadi yang perlu kita pertimbangkan di sini ya, secara umum seperti yang sudah kita kupas di video sebelumnya, mau pompa perikanan atau pompa rumah tangga apapun, untuk memilih sebuah pompa yang sesuai ya, yang sesuai artinya sesuai kebutuhannya, itu ya harus kita ketahui apa yang kita butuhkan dulu ya, harus sesuai spesifikasinya. Nomor satu, ketika kita hendak memilih pompa, itu harus kita cari tahu jumlah air yang dibutuhkan. Nah, sebagai contoh, ini kalau ikan lele ini kan kunci utama supaya lele itu berhasil ya, airnya harus bersih ya, ada penggantian misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, di dalam penggantian itu diperlukan kecepatan aliran air yang mencukupi. Nah, berapa yang dianggap mencukupi ya harus kita takar sesuai kebutuhan. Di sini sudah kita perhitungkan untuk satu kolam ini itu 8 kubik. 8 kubik itu diperlukan waktu 1 jam. Nah, dari 8 kubik 1 jam ini nanti bisa kita pilih jenis pompanya. Jadi yang pertama harus kita ketahui kebutuhan jumlah airnya. Jumlah air yang dibutuhkan itu berapa? Itu ya poin 1 di dalam memilih pompa air. Kalau misalkan ada 4 kolam ini, 1, 2, 3, 4, berarti ya sekitar 4 jam untuk mengisi semua kolam. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangannya adalah sumurnya ya, posisi lokasi sumurnya. Ini kondisi sumurnya itu berada di kejauhan sana ya, di sebelah sana, sekitar 100 meter ya jaraknya pompa dari lokasi pompa ke kolam ini itu 100 meter. Nah, itu yang kedua, posisi pompanya di mana. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman sumurnya ya. Kedalaman sumurnya ini menjadi faktor utama juga, karena semakin dalam air ya, permukaan air itu nanti diperlukan pompa yang lebih besar. Kemudian tidak kalah penting, yang keempat adalah kelistrikannya ya. Kelistrikannya harus memenuhi pompa yang dibutuhkan ya. Jangan sampai pompa 1 HP kok menggunakan kelistrikan 450 VA. Nah, itu sudah pasti nggak bisa. Jadi harus dicek kelistrikan tersedianya berapa. Misalkan di sini 1 HP ya, setidaknya itu 1300 VA. Nah, ini karena kita sudah perhitungkan di sini ya, 8 kubik itu 1 jam. Contohnya ya, 8 kubik 1 jam. Kemudian jaraknya itu 100 meter dan kedalaman sumur bornya sendiri itu 60 meter. Tapi kedalaman permukaan airnya itu di range 15 sampai 20 meter. Kalau paling musim keringnya itu sampai 30 meter. Jadi kita ambil yang maksimal dalamnya, atau kisaran di tengahnya lah, yang paling sering dalam itu harus menjangkau pompanya. Kita ambil 30 meter lah ya, 30 meter artinya permukaan air 30 meter, jarak 100 meter, kemudian debit airnya itu 8 kubik per jam. Itu sudah kita lihat di katalog ya. Jadi dengan data-data tadi kita lanjutkan untuk melihat di katalog. Katalognya itu menunjukkan paling efektif itu di 1 HP ya. Meskipun 0,75 juga bisa, tapi dia akan jatuhnya lebih lama, 0,75 HP. Bahkan yang 1,5 HP juga bisa, tapi kan cenderung butuh listriknya yang lebih besar, untuk ngangkat itu lebih besar. Jadi kalau 1,5 itu 1300 itu kurang ya. Karena 1 HP itu tadi kita sudah cek itu 5,6 ampernya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 poin
ada 4 poin. Yang pertama jumlah airnya, jumlah air yang dibutuhkan itu berapa, kemudian jarak pompanya di sana, kedalaman sumurnya, dan kelistrikannya. Itu kunci utama di dalam memilih pompa air yang tentunya bisa optimal ya, pompa yang mana yang bisa direkomendasi. Nah ini bisa kita lihat ya, ini pakai toren di sana, jadi kecepatan alirannya ini kalau kita bisa lihat, nah airnya itu segini ya, airnya kencang sekali. Ini 1 HP itu sebesar ini, jadi ini tuh bisa hanya antara 1 jam. Ini mungkin ada angin ya di sana. Karena jauh ya, konstruksinya pipanya naik turun sehingga kadang ada angin. Caranya seperti ini ya. Nah ini 1 HP. Caranya seperti ini. Jarak yang perlu diperhatikan adalah ukuran ininya juga, ukuran pipanya. Ini pakai 2 in. Pakai 2 in. Ini 2,5 deh, bukan 2 in ini. Nah, 1 HP itu sudah bisa mencukupi untuk 4 kolam ini ya. Itu 4 jam, sekitar 4 jam. Itu biayanya 4 kolam ini itu hanya sekitar 2.000 ya. Selama 4 jam itu hanya 2.000. Jadi sangat murah sekali. Jadi 4 kolam ini itu sekitar 4 jam ya. Itu butuh sekitar 8.000. Artinya 1 kolam ya. 1 kolam itu diperlukan untuk biaya listriknya itu hanya 2.000 ya. Sangat murah sekali kalau pakai pompa listrik ya, dibanding yang pompa diesel pakai bahan bakar BBM itu jauh sekali. Jadi direkomendasi pakai yang pompa listrik. Biayanya sangat murah, hanya 1 jam ini sudah penuh. 1 jam saja sudah penuh, dan biayanya itu untuk menuh 8 kubik itu hanya sekitar Rp2.000. Rp2.000 kan sangat murah sekali ya. Perhitungannya seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk rekomendasi pompa ya, 1, jumlah air yang dibutuhkan berapa, kemudian jarak sumurnya itu berapa meter, kedalaman sumurnya, permukaan airnya berapa meter, dan kelistrikan yang tersedia itu harus sesuai dengan pompanya. Itu 4 poin dasar yang dipertimbangkan di dalam memilih pompa air untuk perikanan atau juga pompa-pompa yang lain ya. Sebenarnya itu hal yang sangat mendasar, yang sangat basic sekali di dalam memilih pompa yang sesuai, yang optimal ya, tentunya tidak terlalu boros, karena kalau kita pilih yang besar pun bisa, tapi kan nanti jatuhnya boros dan mahal. Kita pilih yang kecil juga bisa, tapi bahkan lebih boros lagi. Nah, kita pilih yang tengahnya, yang paling efektif dan paling efisien, yaitu tadi pertimbangannya ada 4 poin utama: jumlah air ya, jarak sumur, kedalaman air, dan kelistrikannya. Ya, itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan atau apapun, mau konsultasi, silakan dituliskan di komen ya. Nggak usah segan-segan tuliskan di komen, nanti kita akan kasih rekomendasi. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini lokasi sumurnya ya. Sumurnya ada di sini. Ini sumurnya kedalaman 60 meter. Lalu kita menggunakan toren ketinggian 4 meter. Jalurnya ini, pipanya dua setengah inci, jaraknya itu sekitar 100 meter. Jaraknya 100 meter. Ya, yang tidak kalah penting adalah dalam pemilihan pompa ini kelistrikannya. Kelistrikannya harus disesuaikan dengan pompanya.
Ya, ini listrik yang tersedia. Ini 1300. Ini hanya untuk satu HP ya, tidak bisa digunakan untuk supply yang lain. Nah, ini tadi sekitar 80 ya KWA nya, dan ngisi itu sekitar 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam lah ya, 4 jam itu 4 kolam, 4 kolam, dan sekitar hanya 8.000. Jadi sangat murah sekali ya. Untuk mensuplai 4 kolam itu hanya butuh 8.000. Biayanya sangat murah. Itu pompanya jenis 1 HP. Nah,